Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla fi'ula, karena pada malam hari ini kita diberikan nikmat kesempatan untuk bisa mempelajari bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah yang saat ini sedang menuntut ilmu, yaitu bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan, yakni fi usbu'il rabi' fi hadha syahr, ya, di bulan ini pada pekan keempat, di mana kita akan melanjutkan pembahasan muthala'ah fi ulumil Quran, menelaah yang ada di dalam ayat Al-Quran dalam sudut pandang bahasa Arab. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala Ustaz. Bala. Bala. Ya, alhamdulillah. Dan atas izin Allah Jalla wa'ala, kita masuk ke dalam pembahasan surah berikutnya, terakhir surah Al-Kautsar. Alaysa kadzalik? Al-Kausar. Bala. Nah, Bala ya. Ustaz. Dan kita lanjut kepada surat berikutnya. Surat apa, Ummahat? Al-Ma'un. Al-Ma'un. Ya. Naam. Alhamdulillah. Ya, karena kita di pekan keempat kita fokus kepada muthala'ah dan ayatnya cukup panjang, ayat 1 sampai ayat 7, maka tidak ada mukaddimah ya pada malam ini. Insyaallah kita lanjut mukaddimah di pekan depan, insyaallah. Baik. Dan bagi ummahat yang sudah mengumpulkan tugas ya, kelompok ya, dimohon untuk bersabar sesuai dengan antrian ya, karena mengoreksi rekaman itu jauh lebih lama ya dibandingkan mengoreksi tulisan ya, mengoreksi tulisan. Karena di kelas lain itu ada koreksian yang cukup lama, yaitu membuat kisah cerita. Nah, tugas kelompok di kelas sebelah itu membuat cerita. Ternyata kalau banyak yang salah, koreksiannya juga banyak ya. Ternyata banyak juga yang salah ya. Maka mohon bersabar pada ummahat yang mungkin baru didengar rekamannya ya, belum terkoreksi. Insya Allah dalam waktu dekat ini bisa terkoreksi ya, insya Allah taala. Baik, akhwati fillah rahimakumullah,
pada malam hari ini kita akan mencoba metode untuk membaca terlebih dahulu Ummahat. Jadi Ummahat bisa membaca surah Al-Ma'un bersama-sama ayat 1 sampai ayat terakhir, baru nanti kita akan bahas satu persatu. Naam. Langsung saja bagi ummahat yang aktif bisa dinyalakan mic-nya. Kita akan membaca bersama-sama. Dipersilakan pada hitungan ketiga ya. Wahid, ithnan, salasa. أعوذ أعوذ بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم أرأيت أرأيت الذي الذي يكذب يكذب بالدين بالدين فذلك الذي فذلك يدعو الذي اليتيم ولا ولا يحض يحض على على طعام طعام المسكين المسكين فويل للمصلين للمصلين الذين هم الذين عن هم عن صلاتهم صلاتهم ساهون ساهون الذين هم الذين هم يراءون يراءون ويمنعون ويمنعون الماعون الماءون. صدق الله Naam. العظيم. Ya, baik. Syukran wa barakallahu fikunna kepada ummahat ya yang telah membacakan surah Al-Ma'un ya. Nah, ini sedikit tarbiyah juga ya, pendidikan juga ketika membaca Al-Qur'an. Ya, ketika membaca Al-Qur'an, mungkin kita sering mendengar di akhir ayat atau ketika selesai membaca dengan ucapan shadaqallahul azim. عظيم Kalimatnya indah ya, yang artinya maha benar Allah ya, dengan segala ya keagungannya, dengan kemuliaannya ya. Kalimatnya indah. Tapi perlu diketahui, setiap ibadah semua harus berlandaskan pendalilan. Pendalilan itu adalah dalil hujjah atau kita sebut referensi yang jelas dari perintah ataupun ya anjuran dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Ketika membaca Al-Qur'an kita diperintahkan untuk ta'awudz ya. Ada ya hadis yang menerangkan untuk ta'awudz ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Namun apakah ada penjelasan bahwa setelah membaca Al-Qur'an kita wajib membaca shadaqallahul azim, maka tidak ada satupun dalil yang mewajibkan bahwa Nabi SAW membaca shadaqallahul azim. Lalu bagaimana solusinya? Maka solusinya kembali kepada niat. Ya, jangan sampai kita salah niat. Kalau ucapan shadaqallahul azim bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika didawamkan, dirutinkan ya, daiman itu artinya selalukan atau dirutinkan ya, bacaan tersebut lalu menjadi sebuah ranah ibadah, maka ini tidak boleh, terlarang ya. Lalu nggak boleh mengucapkan shadaqallahul azim. Silakan ya, selama kita tidak meyakini bahwa itu diwajibkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah pendapat sebagian orang, pendapat para ulama. Ada yang mendalilkan bahwa itu disandarkan kepada Nabi, padahal itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Qulil haq walau kana murran. Itu yang dikatakan Nabi. Berkatalah yang benar meskipun pahit ya untuk kita sampaikan. Tapi kan ini udah rutin, diucapkan, dibiasakan. Maka jangan menjadi sebuah hal yang wajib untuk diungkapkan ataupun dibaca. Jadi silakan kalau mau baca, tapi dengan syarat itu bukan dari Nabi SAW dan tidak boleh didawamkan, rutinkan. Ya. Kadangkala ada orang yang bilang, oh kalau nggak baca ini nanti kurang afdol bacanya. Ya,
Baca shadaqallah itu kurang afdol kalau tidak dibaca. Maka ini yang tidak boleh ya dilakukan. Ya, fahimtuna insyaallah Ummahat. Insyaallah Ustaz. Fahimna insyaallah Ustaz. Fahimna insyaallah. Baik. Kita mulai pada ayat yang pertama. Diawali dengan ta'awudz, lalu dengan bacaan basmalah, lalu dilanjutkan pada ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa artinya Ummahat? Tahukah kamu orang yang mendustakan orang yang mendustakan agama? Mumtaz, Masya Allah. Kita semua dengan teks ya, dengan terjemahan dulu nih. Karena pembelajaran muthala'ah ya, menelaah ayat-ayat Al-Qur'an dalam sudut pandang bahasa Arab itu memiliki 3 poin. Yang pertama terjemahan bahasa Indonesia dari Mushaf Departemen Agama. Yang kedua kita kaitkan dengan terjemahan secara bahasa dan susunannya. Maka dimohon untuk membuka mushaf Al-Qur'annya yang ada terjemahan agar bisa kita membandingkan ya dengan yang diterjemahan. Nah, di sini dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu dalam kurung orang yang mendustakan agama? Ya, apakah demikian terjemahan detailnya? Tentu tidak ya. Terjemahan detailnya tidak demikian. Ara'aita a yang berarti hal. Ada yang tahu, Mahat? A apa artinya? Hal. Apa? Apakah? Ya. Kenapa di sini bisa diartikan tahukah? Ya karena dalam bahasa Indonesia ya bisa juga diartikan tahukah, tahukah atau apakah, ya. Nah, bisa diartikan demikian, ya. Apakah ra'aita dari kata ro'a yara. Ya, Apa artinya? melihat. 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 Kok bisa artinya mengetahui, tahukah gitu ya, jadi tahukah? Terkadang adanya distorsi bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Sehingga kita menyimpulkan bahwa apakah engkau melihat? Engkau melihat itu maksudnya engkau mengetahui. Engkau mengetahui maksudnya apa? Ya tahukah jadinya. Apakah engkau tahu? Ya, bahasa kitanya demikian. Tahu. Karena sesuatu yang dilihat adalah sesuatu yang kita ketahui. Tahu. Ya, ini bahasa Al-Qur'an di sini. Ya, apakah engkau mengetahui? Apakah engkau melihat? Ya, karena sesuatu yang abstrak maka dibilangnya mengetahui. Kalau orang melihat secara fisik, bahasa Indonesianya melihat. Tapi kalau kita bilang orang yang mendustakan, ini kan kita nggak tahu. Tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat, maka diartikan mengetahui atau tahukah. Ya, apakah engkau mengetahui atau apakah engkau melihat alladzi yukadzibu biddin. Alladzi bagian dari apa? Isim apa Ummahat? Masih ingat? Mausul. Mausul. Ya. Naam. Atas sambung. Alladzi. Apakah engkau mengetahui engkau ditujukan kepada siapa Ummahat? Ya. Hamba manusia bukan? Kepada ya manusia terbaik. Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ditanya, apakah engkau mengetahui, apakah engkau melihat seperti apa orang yang yukadzibu. Dari kata kadzaba yukadzibu. Ini di dalam tasrif bab atau pembahasan yang berbeda Ya. Bagian yang lain bab berapa? Bab 2 pada fi'il sulasi mazid. Ya. Kita belum bahas untuk di kelas ba, baru masuk kepada fi'il sulasi mujarrad. Kadzdzaba yukadzibu itu dari akar katanya fa'ala yufa'ilu. Nah, kalau kadzdzaba yukadzibu fa'ala yufa'ilu itu artinya adalah perbuatan
ada pelaku, ada perbuatan. Ya, contoh misalkan berdusta dengan mendustakan. Apa bedanya berdusta dengan mendustakan? Mendustakan. Berdusta itu orangnya ya orang. Subjeknya. Dustakan itu Mendustakan. Berdusta. Berdusta itu objeknya adalah orang. Nah, orang. Saya berdusta kepadamu. Saya berdusta kepada Muhammad. Tapi kalau mendustakan adalah sebuah amaliyahnya. Perbuatan. Oh, kegiatan. Perbuatan. Mendusta. Saya mendustakan perbuatanmu, bukan mendustakanmu. Kalau mendustakanmu artinya berdusta. Gitu ya. Nah, saya mendustakan agama, mendustakan syariat, ya, mendustakan aktivitas atau kegiatan, ya, membohongi, ya. Ini berbeda. Ya. Jadi yukadzibu artinya adalah yufa'ilu, yang maknanya adalah apa? Mendustakan. Mendustakan. Ya. Dalam bentuk domir huwa. Ya. Apakah engkau mengetahui atau apakah engkau melihat, ya, orang di sini orang yang mendustakan. Mendustakan apa pertanyaannya? Apa mendustakan apa? Biddin. Agama. Nah, menggunakan kata bi bermakna menyeluruh. Jadi semua perkara agama. Ya. Apakah engkau mengetahui atau melihat orang-orang atau orang yang mendustakan agama? Dalam hal ini agama apa? Islam. Islam. Ini masih sebuah pertanyaan. Siapa yang dituju? Siapa pelakunya orang yang mendustakan agama yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Ma'un? Apakah orang kafir? Ataukah orang setengah muslim, setengah kafir, yaitu orang munafik? Ya. Maka kita akan tahu jawabannya di ayat yang berikutnya. Pada ayat yang keempat, kelima baru ketahuan siapa itu yang namanya orang yang mendustakan agama. Kita lihat pada ayat yang kedua berikutnya. Sampai ayat pertama, fahim tunna umahat? Insyaallah fahimna Ustaz. Insyaallah. Ya. Taib. Berikutnya, pada ayat berikutnya, fadzalikal ladzi, apa lanjutannya? Yatim. Yadu'ul yatim. Ya. Artinya apa umahat? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ya, subhanallah. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ya. Begitu besarnya yang namanya perbuatan, ya, dosa besar dari perbuatan menghardik anak yatim. Nah, kita bahas secara bahasa. Fa artinya maka. Fa digunakan ketika menyambung kata sebelumnya, Umar. Ya. Siapa orang yang mendustakan anak yatim, mendustakan agama, lalu dilanjutkan fadzalika, maka itu yang pertama nih. Itu zalika adalah isim isyarah lil ba'id, untuk jauh. Jauh. Ya, alladzi isim mausul lagi. Ya, yang yadu'ul yatim. Yadu'u dari kata da'a yadu'u. Nah, saya ingin bertanya kepada ummahat, ya. Menghardik. Apa yang dimaksud dengan menghardik? Mengambil haknya. Berlaku kasar.
Mengambil Perlakukan hak apa itu? anak yatim. Mengambil haknya, ya. Lalu apalagi? Apa kita Kasar, diskusi Ustaz. ya. Ini bukan Berbuat kasar, boleh. kasar. Berbuat kasar. Apalagi? Memaki Ustaz kalau secara bahasa. Menghardik, Memaki, menghardik, memaki, ya. Menghina, mencela, membuli, ya. Apalagi Umahat? Banyak ya. Ya. Kalau kita bisa bicara kata menghardik secara bahasa ya Indonesia, ya, secara bahasa Indonesia, ya. Tapi kalau secara bahasa Arab, da'a yad'u, ya. Pernah mendengar kata da' ma yaribuka ila ma la yaribuka? Hadis Nabi. meninggalkan. Mumtaz, Masya Allah. Meninggalkan, menelantarkan. Ya. Bahasanya itu indah, bahasa Arab itu mah. Tidak kasar. Ya. Menghardik, ya. Itu kan kasar ya bahasanya. Ya. Menelantarkan anak yatim. Karena itu sudah sepaket umat. Anak yatim yang ditelantarkan, dia akan dibully, dicela, dia akan mendapatkan ya penderitaan secara verbal dan juga penderitaan secara batin, ya. Dan penderitaan yang paling besar adalah penderitaan secara batin, akan ditelantarkan begitu saja. Dan beberapa waktu yang lalu sudah terjadi di antara banyak kasus ya Umahat. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kasus di panti asuhan ya, mungkin Umahat pernah lihat ya beritanya ya. Beberapa anak yatim ya menjadi korban predator oleh ustadznya ya, atau ya oleh gurunya ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Coba bayangkan kondisi anak yatim. Kita bicara anak yatim, bukan anak yang memiliki bapak dan ibu, ya. Ini anak yatim, di mana dia sebatang kara, lalu diberikan tempat yang menurutnya baik, ternyata di dalamnya banyak predator. Yang seharusnya guru tersebut dihukum ya seberat mungkin. Kalau perlu harus dikebiri ya. Di dalam riwayat para khalifah baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman itu berbeda pendapat itu untuk menghukumi liwat ini, LGBT, atau bahkan lebih parah daripada LGBT, yaitu liwat ya. Nah, itu ada yang minta dibakar ya, ada yang dilempar dari gunung, dari bukit dilempar sampai mati. Ada yang dirajam, ya, ada yang dihukum mati. Maka terlepas itu semua, ya, jika itu tidak dilakukan di negeri kita, maka akan ada azab nanti di yaumil akhir. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit ini. Jangan sampai ya ada di sekitar kita predator tersebut, dan jangan sampai ya kita memiliki pemahaman bahwa wah kalau begitu jangan masukin anak kita ke TPA, nanti ada predator gitu ya. Nah, ini juga salah kaprah umat ya. TPA itu tempat yang baik, oknumnya yang bermasalah. Nah, oknumnya inilah yang harus dihukum seberat mungkin. Maka dari itu menelantarkan anak yatim. Apa yatim itu Umahat? Banyak orang yang nggak tahu. Yatim itu definisinya apa Umahat? Ada yang bilang, oh itu anak yatim itu yang bapaknya meninggal. Nah kalau bapaknya meninggal, tetangga saya jenggotan bapaknya sudah meninggal. Sebelum balik Ustaz. Nah, ya, mohon dicatat ya definisinya secara bahasa. Mata abuhu wa huwa as-saghir. Ya. Mata abuhu wa huwa as-saghir.
Ya, artinya bapaknya meninggal. Gak salah kalau kita bilang ada orang meninggal, kita bilang mati. Ini juga mungkin agak sedikit aneh di telinga kita ya, orang Indonesia. Mati itu dari bahasa Arab, mata. Ya, mata abu wa huwa shaghir. Bapaknya meninggal dan dia dalam kondisi masih kecil. Belum balik, belum ihtilam. Maka itu adalah anak yatim. Banyak orang secara kaprah ya datang ke panti asuhan, kita kasih anak yatim. Mana anak yatim? Anak yatim umur kelasnya kelas SMA, kan namanya bukan anak yatim namanya ya, duafa, orang yang hartanya mungkin gak ada, orang yang sebatang kara, fakir miskin gitu ya. Berbeda penempatan dari anak yatim dengan duafa ya. Bagaimana jika anak yatimnya kaya raya ummahat? Mana yang menjadi prioritas? Nah, kita berikan sedekah kepada anak yatim yang kaya raya atau kita berikan kepada fakir miskin? Fakir miskin. Fakir miskin, limadha? Kenapa? Kan anak yatim itu ya kita cium kepalanya, kita dekat dengannya, ya maka itu antara diri kita dengan Nabi itu kahatain, seperti dua jari ini kata Nabi, telunjuk dengan jari tengah, saling berdekatan. Tapi kenapa malah prioritas ke fakir miskin? Apa kita buka diskusi ya, biar nggak ngantuk. Ya. Yang lebih Kenapa? membutuhkan, Ustaz. Nah, bicara soal harta yang lebih membutuhkan, tapi bicara soal kasih sayang, maka yang lebih membutuhkan siapa? Yatim. Anak yatim. Ya. Nah, ini penyaluran ya. Sedekah itu bukan hanya secara lahir saja ya, batin juga. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai menelantarkan anak yatim. Jangan sampai menelantarkan anak yatim. Dan lihat di sini, ummahat, yadu'ul yatima. Nah, kenapa dia berharokatkan fathah mansub? Karena dia adalah susunan Maf'ul bih. maf'ul bih, atau kita sebut objek ya. Ya. Ada orang yadu'u, artinya adalah seseorang yang menelantarkan. Menelantarkan siapa? Al-yatim, anak yatim. Dan ingat ummahat, di sini semua kata kerja dalam bentuk fi'il mudhari'. Yukadzibu, yadu'u. Kecuali aro'aita ya, karena aro'aita itu kan di zaman Nabi, apakah engkau telah melihat? Telah ya. Telah melihat, telah mengetahui. Ya, yukadzibu, mendustakan, dalam kondisi dia mendustakan. Dalam kondisi yadu'u, menelantarkan. Itu menunjukkan bahwa akan ada di akhir zaman orang-orang seperti ini lagi. Yadu'ul yatim, menelantarkan anak yatim. Ya. Lihat pada ayat yang ketiga berikutnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya apa, Umar? Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Orang miskin. Iya. Dan tidak mendorong ya memberi makan orang miskin. Artinya kan demikian ya. Ya. Wala yahuddu. La yang di sini adalah la nafiyah. La yang meniadakan. Tandanya adalah kata kerjanya harokat akhirnya tidak sukun, dhammah. Ya. Kalau seumpama ummahat ingin buat kalimat jangan duduk, maka bahasa Arabnya apa? La tajlis. Sukun, akhirannya sukun. Ya. Tapi kalau buat kalimat kamu tidak duduk, maka bahasa Arabnya menjadi la tajlisu. Ya. Nah, di sini yahuddu harokatnya apa?
Doma atau Doma. sukun? Doma. Berarti artinya tidak Tidak. ya. Dia tidak di sini dan tidak apa ya huddu? Apakah mendorong ya? Akar katanya dari kata mendorong ternyata bukan Umhat. Ya. Habbo yahubbu. Ya. Apa artinya Umhat? Ada yang tahu? Iya. Habbo yahubbu. Ya. Artinya mendesak. Menganjurkan. Bukan. Menganjurkan bukan menganjurkan. Mendesak. Oh, mendesak Umhat. Apa mendesak? Memaksa. Bukan. Memaksa bisa. Menghimbau. Ya. Menganjurkan apakah bisa? Bisa ya, ternyata bisa Umhat. Nah, ya, menganjurkan. Ya. Menghimbau, mendesak, ya. Nah, artinya memang la yahuddu, jadi apa artinya Umhat? Dia tidak Mendesak. Tidak menganjurkan. tidak menganjurkan, tidak menekan untuk bisa memberi ta'amil miskin. Ya. Apa artinya ta'am? Makanan. Memberi makan. Makanan. Iya. Ya, dia tidak menganjurkan. Artinya apa kalau ada orang yang kebutuhannya untuk makan, ada orang minta gitu ya, dia abaikan begitu saja. Ini orang yang mendustakan agama nih. Dia tidak apa namanya punya rasa kasih sayang ya kepada saudaranya yang kesusahan, apalagi yang butuh makan. To'am al-miskin, ya, makanan untuk orang miskin. Di sini ada susunan apa Ummahat? Ala ta'amil miskin. Susunan apa namanya? Idhofah. Mudhaf wa mudhafun ilai, idhafah. Sahih. Ta'am mudhaf, al-miskin, makanan milik orang miskin. Memberi makan kepada fakir miskin itu menjadi poin penting. Kalau ada orang yang mengabaikan, menelantarkan, tidak mau memberi, tidak mau mendorong, tidak mau dalam tanda kutip ogah-ogahan gitu ya, bahasa kitanya ya, untuk membantu memberi makan. Kita bicara memberi makan ya, bukan memberi uang kepada pengemis ya, bukan memberi uang kepada pengemis, karena kita tahu ya, mengemis, meminta-minta itu adalah profesi yang diharamkan dalam syariat Islam ya. Bahkan ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang yang mengemis nanti di hari kiamat tidak ada sekerat daging pun yang menempel di tubuhnya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi nggak boleh kita kasih kepada pengemis kecuali apa? To'am. Makanan. Makanan. Karena orang yang benar-benar miskin itu butuh apa, Mah? Makan. Makan. Nggak ada orang dikasih makanan, oh jangan deh, jangan makanan, uang aja. Uang aja. Nah, itu namanya dikasih hati, mintanya ya. Mintanya empelak, kan repot nanti. Ya, kasih hati mintanya jantung. Ya. Dan ini ada kemarin ya, saya mendengar dan ada yang bertanya kepada saya tentang apa namanya, orang yang disebut dengan juru parkir ya, Pak Ogah ya. Apakah itu termasuk orang yang mengemis atau tidak? Maka jawabannya ya. Ya. Kan dia membantu. Tentu iya memang membantu Pak Ogah ini. Tapi ada undang-undang ternyata. Ya, di dalam pasalnya
ya Undang-Undang Dasar bahwa KUHP kalau tidak salah itu kena denda ya, dan termasuk bagian dari ilegal ya. Ya, juru parkir itu ilegal ternyata Umar. Dan tanpa kita sadari, setiap kali kalau kita mampir ke minimarket gitu ya, mampir atau melewati persimpangan ya. Nah, ini eh, jangan sampai kita membiasakan mereka untuk meminta-minta ya, meskipun sedikit bantuannya ya. Pahim tunna insyaallah. Nah, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Miskin dari kata sakana. Iya, kita belum sempat bahas tuh miskin. Miskin itu dari kata sakana yaskunu. Ya. Maskan, miskin, miskin ya. Nah, apa artinya sakan? Nah, biasanya kalau di pondok tuh Tempat ada tinggal. sakan. Berarti orang miskin tuh ada tempat tinggal, ada. Tapi dia kerjanya serabutan, dia tidak mampu untuk kebutuhannya. Dia ngontrak pas-pasan satu petak mungkin. Itu definisi dari orang miskin. Beda dengan fakir. Kalau fakir dia tidak memiliki usaha, ya, nggak bisa dagang, nggak punya modal, ya, hanya bisa meminta-minta, ya, seperti ahlus suffah. Itu udah ada zaman Nabi Umar. Ahlus suffah itu orangnya hidupnya di samping pelataran Masjid Nabawi, ya, makan dari hasil apa? Orang-orang kaya ngasih-ngasih. Ya. Nah, itu ahlus suffah zaman Nabi. Abu Hurairah itu ahlus suffah, itu Abu Hurairah. Orang miskin, ya. Tapi diangkat derajatnya gara-gara apa? Kalau ada Nabi berbicara langsung dicatat, didengarkan. Makanya yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa di antaranya? Abu Hurairah. Ya. Nah, ya, jadi sudah jelas ya di sini kata miskin ya. Orang-orang yang mendustakan agama Allah adalah orang-orang yang tidak mau ngasih makan kepada fakir miskin. Tidak mau, tidak memperhatikan orang-orang miskin di sekitarnya. Lalu berikutnya fawailul lil musallin. Nah, ini berat ini. Fawailul lil musallin. Apa artinya? Maka celakalah orang yang sholat. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Waduh. Setiap hari kita sholat. Kok dibilang celaka? Ya. Maka wailun. Wailun itu adalah ungkapan wail ya. Ungkapan untuk mengekspresikan sesuatu yang hina. Ya. Kalau bahasa kita wailun, wah maksudnya wah kurang ajar maksudnya gitu ya. Wailun ya. Atau kata-kata kasar yang lain itu, celaka nih orang. Kurang ajar nih orang ya. Atau bahasa-bahasa yang lain yang nggak perlu saya sampaikan di sini gitu ya. Intinya kalau ada orang marah wailun, wah itu sudah murka itu orang kayak begitu. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an banyak. Fawailul lil musallin. Ya. Wailul lil Mutaffifin. wailul likulli humazatin. Banyak ya. Banyak sekali. Celaka nih orang. Murka bagi orang tersebut, ditujukan kepada orang tersebut. Orang yang mendustakan agama. Lil musallin, yaitu orang-orang yang mendustakan agama adalah ketika dia melaksanakan ibadah apa? Musalli. Nah, dari kata musalluna. Musalluna jamaknya adalah musalluna dari kata musallun. Ya. Orang yang sholat. Ya, orang-orang yang sholat. Kenapa musallina? Kenapa nggak musalluna? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada huruf jar. Ada linknya. Mumtaz, Masya Allah. Karena dia majrur. Majrurnya dengan li, huruf jar. Dan majrurnya jamak mudzakkar salim adalah penambahan ya dan nun. Ya.
Muslimuna jadi muslimin. Muslimina. Ya. Karena ketemu li jadi lil muslimina. Muslim. Aslinya al muslimuna. Aslinya musalluna. Jadi lil musalli. Muslim. Celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Ya, kan orang biasanya sholat itu kan menenangkan hati, ya, membuat hati itu tenang dan bagian dari kebahagiaan. Nikmat ibadah sholat. Tapi teruntuk orang yang mendustakan agama, dia adalah orang yang celaka ketika dia sholat. Berarti dia orang Islam bukan, Umar? Islam. Iya, orang Islam. Islam. Maka kita simpulkan orang yang mendustakan agama di sini orang kafir apa orang munafik? Munafik. Munafik. Ya. Ayat ini menerangkan orang-orang munafik. Kalau orang kafir udah nggak ada sholat. Ya. Mau dia sholat, mau dia tidak, tetap dimurkai, itu orang kafir. Mau dia perhatian kepada orang miskin, ngasih makan orang miskin, ataupun dia menyantuni anak yatim, gugur semuanya. Karena sebab kesyirikannya, karena sebab kekufurannya. Kalau orang munafik, tidak. Ya, kadangkala dia ya kecenderungannya adalah melakukan keburukan, menelantarkan anak yatim. Ya. Lalu tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Ya. Lalu lebih berbahaya siapa, Umar? Orang munafik apa orang kafir? Munafik. Munafik, Umar. Paling berat ketemu orang munafik. Kenapa? Karena dia tidak terlihat. Ya. Wujudnya ada. Terlihat baik, soleh. Pakai peci, pakai gamis, ya. Ternyata menjadi predator anak-anak di panti asuhan. Nah, ini orang munafik seperti ini. Ya. Kalau orang kafir jelas ada kalung salib, jelas dia orang kafir. Nggak perlu ditanyakan lagi. Gitu. Nah, ini musuh dalam selimut ini berbahaya. Sholatnya sama seperti sholatnya kita. Bahkan Ali Umar itu ditusuk dari belakang ketika sholat. Sama siapa? Orang munafik. Ya. Tapi orang munafik masih Islam tidak? Mas, Ini perbedaannya, Mas. Semunafik-munafiknya orang, dia tetap dikategorikan orang Islam. Ya, Umar ingin membunuh dedengkot munafik di zaman itu. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Lalu kata Nabi SAW, ya, jangan Umar. Ya, karena dia masih sholat. Berat. Musuhnya orang munafik itu berat. Ya, musuh dalam selimut dibandingkan orang kafir. Nah, celaka bagi orang-orang yang sholat ada apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya apa, Umar? yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kadangkala terjemahan itu menjelaskan secara umum saja. Ya, makanya artinya hanya simple ya. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalu para ahli mufassirin mengatakan bahwa ya orang-orang yang lalai di sini adalah orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu sholat. Ya, malas maksudnya. Ya, ibadah sholat. Kita bahas secara bahasa Departemen Agama. Sekarang kita bahas secara bahasa Arab. Alladzina, yaitu mereka. Mereka. An itu berkaitan ataupun tentang sholat mereka. Sahun. Dari kata ya sahun ya. Ini sahuna ya itu adalah
apa namanya? Jamak apa? Jamak muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Ya. Sahun itu artinya apa? Orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Ya. Apa itu lalai? Kelalaian. Lawan dari maun, umahat. Kita belum bahas tuh al-maun tuh. Ya, apa artinya maun, al-maun? Ya. Sahun itu adalah lawan kata dari al-maun. Ya. Jadi sahun orang-orang yang lalai, orang yang tidak peduli. Ya. Dalam sholatnya dia nggak peduli mau diterima mau tidak sholatnya. Yang penting sholat. Dia tidak menghargai. Ya. Waktu sholat dia tidak menghargai, dia abaikan. Ya. Mereka orang-orang yang mendustakan agama Allah ini. Orang-orang yang ketika sholat dia lalai. Ya, apalagi ya mohon maaf ya. Mengingat sesuatu di waktu sholat. Mungkin di antara kita pernah merasakan seperti itu. Lagi sholat nih ingat sesuatu mah. Yang di luar sholat kita lupa. Alaysa kadzalik? Bola. Bala Ustaz. Sering. Lagi sholat ingat, oh iya pintu rumah belum dikunci. Ya, kompor masih nyala. Gitu ya. Sampai akhirnya ada seorang ustadz, kita bilangnya bukan ustadz, yang ustadz kita bilang. Ya, yang punya keyakinan bahwa kepada jamaahnya menyampaikan, ya bapak-bapak, ibu-ibu, bagi bapak-bapak yang sering lupa, maka sering sholat 2 rakaat. Sholat mutlak. Insya Allah Allah akan menguatkan, mengingat sesuatu yang tadinya lupa. Kira-kira betul gak seperti itu, Mah? Amalan tersebut? Yang betul. Hah? Salah. Salah. Ya. Bukankah orang sholat itu untuk apa? Lillahi ta'ala. Bukankah orang sholat itu harus dengan kehusyuan? Dan Nabi yang mengatakan bahwa orang yang sholat akan digoda oleh syaitan dengan mengingat sesuatu yang ia lupa di luar sholat. Kalau tidak bisa, dia selalu ingat kepada Allah, maka dia syaitan akan melupakan dalam masalah apa? Rokaat. Taat. Iya. Ini udah rokaat berapa ya? Biasanya tuh asar sama isya tuh. Ya. Iya, yang 4 rakaat. Kalau subuh mah gampang gitu ya. Ya. 2 rakaat. Ini asar, isya gitu ya. Bingung ini udah berapa rakaat. Ya. Nah, maka salah kalau dibilang kita sering lupa Ustadz. Ya udah sholat aja 2 rakaat. Saat sholat pasti inget. Ya. Pasti inget tuh karena digoda syaitan. Ya. Ini salah kaprah dalam memahami ibadah sholat. Ternyata lalai. Orang-orang kafir, orang-orang munafik ya. Apaan orang-orang munafik ini lalai. Ya. Alladzina hum yura'un. Apa artinya Umar? Yang berbuat ria. Ya. Yang berbuat ria. Ya, di sini ada penjelasannya. Sebagian mufassir mengartikan dengan ya apa ini? Ria ialah melakukan perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah, melainkan untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Di masyarakat. Ini masih umum nih makna ria. Kita bahas. Alladzina yaitu hum mereka yura'un dalam bentuk majhul ummahat. Aslinya yara'un. Ya, ro'a yara' itu. Apa artinya ro'a yara'? Melihat. Melihat. Melihat.
Qala yura Dilihat. majhul Dilihat. dilihat. Betul. Ya, yaitu mereka yang kalau dilihat. Maksudnya apa? Ketika sholat ingin dilihat. Ria itu dari kata ro'aya melihat. Ya, ketika kita perbuatannya adalah ketika kita dilihat oleh orang lain, ya, dengan pujian-pujian dan sanjungan, maka itu disebut ria. Ya, kita ingin menampilkan diri kita, ya, di depan halayak umum untuk mempamerkan ibadah kita, disebut ria. Ya, sama halnya dengan sum'ah. Maknanya sama, cuma caranya berbeda. Sum'ah, pernah dengar ya kata sum'ah? Dari kata sami'a, yasma'u. Apa sami'a yasma'u? Mendengar, Mumtaz. Mendengar. Ya. Dari pendengaran, kita ingin didengar nih. Oh itu Bu Guru si Fulana. Oh itu Bapak Fulan. Ya, Masya Allah. Ya. Orangnya soleh, orangnya rajin sholat. Ya. Ibadahnya nggak pernah putus. Ya. Kenapa? Kok bisa tahu? Iya itu sering update status. La haula wala quwata illa billah. Gimana umat hukumnya? Ya, jam 12 malam dia update status di WhatsApp-nya. Alhamdulillah habis sholat qiyamul lail sama istri. Gimana tuh hukum? Mau dibilang husnudzon berbaik sangka susah. Berbaik sangka apa? Dan besar kemungkinan orang akan suudzon. Ya. Nah, ini mau dilihat orang. Ya. Posting di mana-mana. Ya, ini mohon maaf. Kita sampaikan yang sering memposting. Ya, memposting untuk dipamerkan. Oh kan niatnya nggak begitu, Ustaz. Betul. Semua kembali kepada niat. Tapi perlu diketahui bahwa niat akan bisa berubah karena sebab cara kita ya melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada sikap riya dan sum'ah. Maka berhati-hati umat. Ya. Oh kalau posting orang masak gimana Ustaz? Kemarin ada yang bertanya. Ya silakan kalau mau masak untuk menginformasikan, ya ditulis kalimatnya. Ini masak, ini cara memasaknya demikian untuk edukasi. Silakan. Tapi kalau pamer nih masakan istri ya untuk suami tercinta gitu ya diposting di mana-mana. Ya, ini bisa mengumbarkan ya, mengumbarkan dan bisa menyebarluaskan yang namanya kepameran ya. Nah, ini yang harus dihindari kepada kita semua. Fahim tuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Kita akhiri umat pada ayat yang ke 7 ya. Tadi di sini ada fi'il majhul ya. Tadi yuraun. Ya. Ayat yang terakhir wa yamna'unal ma'un. Apa artinya Umahan? Mana ayamnya? Kalau terjemahannya apa terjemahannya? Dan enggan memberikan bantuan. Dan enggan memberikan bantuan. Ya, sebagian mufasir mengartikan dengan enggan membayar zakat. Ya. Kita bahas secara bahasa. Yamna'una. Dari kata apa? Mana'a yamna'u. Kemarin kita bahas tuh, Mat. Apa artinya? Melarang, mencegah. Mencegah, melarang. Ya, bukan enggan lagi. Enggan itu sebenarnya kurang tepat ya. Yamna. Ya, orang-orang munafik ini melarang kita untuk apa? Melakukan suatu aktivitas yang namanya al-ma'un. Ya.
Kalau Umahat lihat di judulnya Suratul Ma'un, itu artinya apa Umahat? Terjemahan. Apa artinya? Barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna atau berharga. Kok di sini artinya beda ya? Wa yamna'unal ma'un. Kan sama al-ma'un juga. Kenapa artinya bantuan? Jadi yang benar al-ma'un itu bantuan atau barang-barang berharga? Nah, itu pertanyaan. Ya. Jadi yang benar yang mana? Kita lihat Bantuan ya dari Ustaz. segi bahasa. Ya, betul. Kita lihat dari segi bahasa. Kenapa disebut dengan al-ma'un barang-barang berharga? Dan kenapa al-ma'un diartikan bantuan? Asal katanya dari kata awana yu'awinu. Ya. Ada kata yang namanya ma'unah. Pernah dengar ya kata ma'unah? Iya. Ya, biasanya orang-orang soleh itu ada ma'unahnya. Ini orang-orang kuburiun ya. Kuburiun ya itu bilang ada ma'unahnya. Makanya minta tuh sama wali-wali yang ada di kuburan biar nanti doanya lebih cepat karena ada ma'unahnya katanya. Ya, ma'unah pertolongan. Pertolongan atau bantuan, membantu itu asal katanya. Kenapa bisa diartikan al-ma'un artinya adalah barang-barang berharga? Karena sesuatu yang kita bantu adalah orang-orang yang kita bantu itu butuh barang-barang yang berharga, umat. Barang-barang yang bisa kita berikan. Ya. Kita punya orang lain lagi butuh ya, pakaian misalnya. Maka mau tidak mau kita memberikan pakaian, bukan asal pakaian, pakaian yang terbaik, pakaian yang paling berharga bagi kita. Itu yang diajarkan Nabi. Bukan ya, mohon maaf ya. Kita bukan menyindir juga, tapi yang terjadi di tengah masyarakat kita. Oh itu ada ini kasih bantuan kena bencana, dipilih-pilih ya barang-barang ataupun pakaian-pakaian yang lusuh, umat. Layak pakai, iya layak pakai. Kalau bisa barang-barang yang biasa kita pakai. Itu yang diajarkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu, Umar itu sampai geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena begitu dahsyat keimanan Abu Bakar dalam menunaikan sedekah, infak, ataupun zakat. Semua hartanya dikasih untuk di jalan Allah. Kecuali yang menempel di badannya. Sampai Umar geleng-geleng kepala. Nggak bisa Umar. Ya. Umar begitu luar biasanya. Khalifah yang kedua. Tapi nggak bisa menyaingi Abu Bakar. Ya. Semua hartanya untuk apa? Lillahi ta'ala. Makanya orang-orang munafik nggak mau. Zaman Abu Bakar. Banyak orang-orang munafik yang keluar ketika Nabi wafat. Kelihatan karena apa? Dia nggak mau apa? Bayar zakat. Zakat di sini zakat fitrah, zakat pertanian, zakat fitri ya, zakat mal dan lain sebagainya. Zakat tijarah, perdagangan dan lain sebagainya. Nggak mau dikeluarkan. Yang wajib aja nggak mau, apalagi yang sunnah. Apa yang sunnah? Sodakoh sunnah. Ya. Nah ini juga harus diperhatikan antara zakat, infak, sodakoh. Ada yang tahu Mahat apa bedanya? Zakat jika sudah sampai nisab. Infak? Infak ya sesuatu yang kita berikan kapan saja waktunya. Sodakoh? Sodako bisa apa aja, nggak melulu harta, bisa Berarti juga infak tenaga. Tenaga. Sodakoh tenaga. Kalau infak berarti harus harta. Begitu. Ya. Maka yang sahih dalam hal ini, zakat itu ada takarannya. Batas minimal. Dan hukumnya wajib. Kalau infak, nafkah,
itu wajib hukumnya dan tidak ada takarannya. Ya, seperti suami memberi nafkah kepada siapa? Wajibnya Istri, anak. anak dan istri, ya, anak dan istri. Seorang anak menafkahi siapa? Orang tuanya. Kalau dia masih bujang ya, atau masih gadis ya, bantu ya, padahal ya itu infak, nggak ada takarannya. Wajib. Kalau sedekah tidak ada takaran dan hukumnya sunnah, seperti itu. Kalau ini nggak mau menunaikan zakat, berarti kan yang wajib nggak mau, apalagi yang sunnah. Boro-boro tidak mau dia, sedekah aja nggak mau. Karena yang wajib aja nggak mau dilakukan. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, hal min soal ada yang ditanyakan? Insya Allah di malam hari ini tidak ada tugas ya, karena masuk kepada pekan keempat ya, dan bagi ummahat yang tidak hadir nanti bisa menyimak ya via YouTube. Hal min soal? Maafin, Ustaz. Maafis soal. Alhamdulillah, atas izin Allah kita selesai pada akhir bulan ini ummahat. Setiap bulan kita lewati, setiap hari kita lewati ya, dan hari-hari yang kita lewati apakah sudah bermanfaat untuk diri kita di dunia dan akhirat, ini menjadi renungan buat kita. Karena terkadang ya seorang mukmin itu bersedih, menyesal setiap hari seakan-akan akan hilang pada diri kita, dan waktu yang akan menentukan ya apakah kita mendapatkan ashabul yamin, orang-orang yang mendapatkan catatan yang kanan ya, ataupun catatan kiri, atau waro adhari, dilempar dari belakang kita ya ke kepala kita. Wal iyadzubillah wa na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang di bulan November, dan semoga Allah berikan istiqomahan dan keimanan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.